Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'du. Eh, Fenomena salafi yang bermadhab. Ada pembahasan yang harus kita sampaikan agar kedepannya ada perbaikan dari kita para penuntut ilmu. Yang pertama, kelompok salafi dan bagaimana bermadhab. Ya. Dakwah salaf di Indonesia perkembangannya sangat luar biasa. Ya. Terlebih di era medsos ini ya. Jadi perkembangannya itu sangat penjelasan yang mudah. Ya, karena memang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Meskipun juga kelompok yang lain pun sama. Ya. Akan tetapi sisi pendalilan yang lugas, mudah untuk diakses, ini yang membuat istimewa dari kelompok atau manhaj salaf atau madhab salaf. Kemudian kosakata yang kedua ialah bermadhab dalam tentu fikih yang kita bahas di sini ialah. Ya. Jadi kelompok atau manhaj salaf ini orang-orang yang mengikutinya disebut salafi. Ya. Adapun bermadhab itu yang muktabar ialah ada 4 madhab. Dan manhaj salaf ini terkenalnya dipelopori oleh pembaharunya ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian diikuti muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian lebih populer lagi ketika dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Ini manhaj salaf. Kemudian kita bahas tentang masalah bermadhab dalam fikih. Bermadhab dalam fikih ialah sesuatu yang memang sudah ada sejak zamannya Nabi. Bahkan sepeninggal Nabi wafat, ya, para sahabat itu mereka bermadhab. Ya. Ada madhab Madinah, madhab Makkah, ada madhab Irak atau Basrah. Ya. Ya, madhab Irak. Ya. Nanti ada sahabat Abdullah bin Umar, ada sahabat Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian mereka nanti mereka punya para murid, ya. Sehingga nanti ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian diikuti para ulama berikutnya. Jadi banyak, bahkan bisa dikatakan para ulama mereka itu bermadhab. Ya, tentu dengan madhab gurunya. Ya. Akan tetapi yang paling banyak muridnya dan paling banyak dibukukan jadi literatur atau menjadi madrasah yang sampai saat ini ialah 4 madhab. Ya. Buktinya, apakah ada ulama bermadhab? Tentu ada. Kita tidak asing lagi siapa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali. Kita kenal Imam Nawawi, madhabnya ialah Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syafi'i. Ya. Ada Imam Ibnu Abdul Bar, ini Maliki. Ya. Kemudian cara belajar dengan metode madhab ini turun-temurun. Dan sesuatu yang tradisi dan terbiasa. Sesuatu yang sudah biasa sebenarnya. Ya. Akan tetapi dakwah salaf yang berkembang di akhir-akhir ini, mereka lebih luas. Ya, sebenarnya lebih luas dalam masalah menerima satu pendapat. Bahkan mereka menerima dari 4 madhab. Ya.
Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan Salafi tidak bermadhab. Ya. Bahkan kalau kita boleh jujur, para ulama yang kita sebutkan di depan tadi, ya, Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad imamnya, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini semuanya mazhabnya Hambali. Ya. Hanya saja karena keluasan ilmu beliau punya pendapat-pendapat ikhtiarat. Akan tapi secara usul fikihnya beliau mengikuti pendiri mazhab itu, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Salafi itu juga bermadhab, ya. Akan tapi memang lebih longgar. Ya. Ya. Maka kita sesuai judul ini, ya, fenomena Salafi yang bermadhab. Yang saya maksud di sini ialah bermadhab Syafi'i. Ya. Apakah aman? Apakah ada masalah? Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi garis bawah, garis besar yang pertama yang ingin saya sampaikan, salaf juga bermadhab dalam fikih. Ya. Jadi siapapun kita harus mengakuinya. Ya. Jadi salah kalau mengatakan salaf itu tidak bermadhab. Ya, mereka bermadhab. Kalau dikatakan menyelisihi jumhur ulama, ya beberapa tempat menyelisih tidak masalah. Ya. Para ulama mazhab itu bukan nabi. Ya. Tapi mereka juga bermadhab. Ya. Sekali lagi mereka juga bermadhab. Bahkan kebanyakan ulama salafi itu madhabnya Hambali. Ya. Kenapa? Ya. Ada pernyataan yang bagus ya pernah saya dengar. Jadi seseorang itu terlebih yang mereka ngajinya salafi, itu bagusnya mempelajari madhab Ahmad bin Hambal atau Hambali. Kenapa? Karena antara madhab akidah dan madhab fikih itu satu paket. Ya. Berbeda kalau nanti dia secara madhabnya ialah apa tadi? Manhajnya atau akidahnya Hambali atau Atsari, ya, seringnya kita sebut. Tapi fikihnya Syafi'i. Ya, ini nanti berbeda. Ya, ya berbeda ulamanya. Ya. Tapi kalau orang itu Atsari Salafi, fikihnya Hambali, ini satu style, satu paket. Ya. Kenapa satu paket dan tidak satu paket ini menjadi sesuatu yang bisa jadi sumber masalah? Ya. Tentu akan jadi sumber masalah karena nama ulamanya pun berbeda. Ya. Akan jadi timbul konflik nanti. Misal ya seorang yang ngaji salaf akan tapi belajar fikih Syafi'i, maka akan tidak jarang nanti akan menukil perkataan Imam Al-Juwaini, ya, atau Imam As-Sirrozi, atau Imam Al-Ghazali. Mereka semua ini secara akidah bukan Atsari, mereka Asy'ariyah, ya, yang tentu sangat berbeda. Ya. Ada beberapa hal perbedaan dalam masalah akidah, ya. Terkhusus dalam masalah asma wa sifat. Ya. Ini yang pertama, yang pembahasan yang pertama yang kita bahas. Kemudian kita masuk perkara yang kedua. Dakwah salaf di Indonesia sudah tersebar. Bahkan mereka bisa dikatakan sekarang menjadi komunitas, menjadi kelompok, karena saking banyaknya pengikut. Ya, bahkan sekarang banyak semua kalangan terpelajar, kalangan, ya, orang-orang elit, ya, bahkan mereka mau ngaji salaf. Ya, orang kecil, pedagang, mereka ngaji salaf, para petani, banyak yang ngaji salaf. Ya. Tidak sedikit, ya, dibandingkan zaman dulu maksudnya. Ya. Ya, maka ketika mereka punya komunitas, yang tentu komunitas itu mereka punya guru. Ya. Dan dimaklumi para guru kita, yakni para ustadz salafi,
itu kebanyakannya ialah lulusan dari Saudi Arabia atau lulusan dari Yaman, ya, yang di markasnya Syekh Mukbil Ibn Hadiyat Al-Wadi'i, ya. Atau mungkin ada yang belajar di Afghanistan, ya, dengan Syekh lupa saya namanya, ya. Dijadikan namanya itu nama pondok di Jogja, ya. Ulama Afghanistan, ya. Nah, mereka punya komunitas, ya. Mereka punya guru, dan guru mereka mengajarkan paket fikih, ya. Dan uniknya paket fikih dalam kajian salafi itu kebanyakannya ialah memakai muqarrar yang berbeda dengan madhab yang 4. Meskipun secara garis besar 70%-nya bisa dikatakan lebih mendekati Hambali. Kalau dikatakan Hambali juga tidak 100% Hambali. Ya, itu yang ini jadi nanti sumber masalah juga. Ya. Ya. Jadi mereka basicnya Hambali, tapi banyak atau tidak sedikit nanti beberapa hal yang menyelisih Hambali. Tapi ini tidak mengapa, karena sekali lagi meskipun menyelisih asal dia punya pijakan dalil, ini bisa menjadi hujah. Ya. Dan yang terkenal para masyayikh yang dijadikan rujukan para teman-teman kita dari yang mengaji salafi ialah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini banyak pendapatnya dipakai. Ya. Semisal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, yang punya kitab Sifat Salat Nabi, ya, Aslu Sifat Salat Nabi. Ya. Ada juga Syekh bin Baz, ya, rahimahumullahu taala. Ya. Ya, mereka punya kitab-kitab khusus. Ya. Misal saja kebanyakan kita dulu ngaji sifat salat nabinya Syekh Albani. Ya. Sifat salat nabi yang ditulis oleh Syekh Albani. Yang tentu ini sudah menjadi pakem, ya, dalam kajian-kajian di kelompok salafi. Ya, maka ketika kita orang-orang yang sudah ngaji salafi kemudian belajar madhab syafi'iyah, tentu akan timbul masalah. Kenapa? Karena menyelisih komunitas. Ya, karena menyelisih komunitas. Misal komunitas sudah terbiasa ketika membaca Al-Fatihah ketika dalam sholat jahriyah, langsung dimulai Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau kita yang belajar Syafi'iyah, ya dibaca utuh. Ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika kita berwudu dalam mazhab Syafi'iyah, membasuh kepalanya 3 kali. Ya. Adapun teman-teman Salafi, ya karena belajarnya, ya mereka punya pacuan ulama sendiri yang berbeda dengan Syafi'iyah tentunya, mereka membasuh sekali. Maka ketika kita menyelisihi komunitas, ini akan timbul masalah. Ya. Apakah pasti timbul masalah? Sebenarnya belum tentu. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sama-sama sudah belajar fikih, setiap perbedaan itu ringan insya Allah. Ya. Cuma permasalahannya nanti ketika bertemu dengan orang yang jahil. Ya, bertemu orang yang belum belajar. Terus kita akan tarik semisal pernyataan para ulama yang menganjurkan untuk belajar madhab negerinya. Ya. Yang belajar madhab negerinya. Jadi seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin menyampaikan kalau belajar ya fikih madhab negerinya. Alasannya apa? Supaya dia bisa berdakwah dengan atau kepada orang yang mayoritas yang ada di negerinya. Bukan komunitas, ya. Bukan komunitas kelompoknya, tapi supaya bisa berdakwah mayoritas. Beda. Mayoritas itu paling banyak. Misal kalau kita belajarnya atau kita tinggal di Indonesia, mayoritasnya masyarakatnya madhabnya Syafi'iyah. Makanya kita sebenarnya dianjurkan untuk belajar Syafi'iyah.
kalau segmennya ialah masyarakat umum. Ya. Tapi kalau kita kembali lagi ya. Jadi apa tujuan syekh itu? Kita belajar fikih itu supaya bisa klop dengan audiens. Tapi permasalahannya gini, kalau kita belajarnya Syafi'iyah, terus kita ngajarnya di komunitas, misal di pondok salaf atau pondok salafi, ini akan nanti geseh, ya. Akan terjadi crash, karena mereka sudah punya mukoror yang sudah punya pakeman, ya, punya pakem. Semisal sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani. Tentu kalau kita belajar fikih Syafi'i, nanti akan banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Yang di mazhab Syafi'iyah dikatakan sunnah, nanti di Syekh Al-Albani dikatakan bid'ah. Ya. Ini kan nanti jadi kacau. Ya. Ya. Makanya kita juga kadang harus memperhatikan audiens. Ya kalau kita audiensnya masyarakat umum yang kebanyakannya sudah belajar atau punya kebiasaan ibadahnya dengan Syafi'iyah, kita ngajar Syafi'iyah, ini fan-fan saja. Oke-oke saja. Tapi kalau kita ngajar di komunitas, ya tidak akan mau mereka belajar. Ya. Ya. Tentu mereka akan lebih nyaman belajar Sahih Fikih Sunnah. Ya punyanya Sayyid Malik Kamal. Ya. Atau belajar Al-Wajiznya Syekh Al-Badawi. Ya. Daripada belajar Matan Abu Suja misal. Ya. Karena genrenya sudah berbeda. Usul fikihnya sudah berbeda. Ya. Maka ketika kita belajar Syafi'iyah, kemudian kita coba sholat di masjidnya teman-teman Salafi, nanti akan ada penyelisihan ya dalam praktek kita ibadah. Misal dalam madhab, dalam fikih beribadah. Ya kemudian juga apa tadi masalahnya, kalau kita belajar fikih Syafi'iyah, ini kebanyakan ulamanya akidahnya Asy'ariyah. Dan yang mempopulerkan fikih Syafi'iyah ini para ulama Asy'ariyah. Maka ketika kita ngajar atau belajar dengan teman-teman Salafi, nanti akan banyak crash. Ya. Karena apa? Karena kita ketika menyebut Imam Al-Ghazali, ini Al-Ghazali madhabnya tidak jelas. Ya. Maksudnya bukan Atsari, tapi lebih ke Asy'ariyah. Ya. Berbeda kalau kita belajar fikih Hambali. Makanya tadi saya sampaikan di awal ya. Yang paling pas sebenarnya kalau belajar orang yang ngaji Salafi ya, kalau bisa kalau ngaji madhab, belajar madhab ya madhabnya ambilnya Hambali. Ya, akan lebih tidak banyak crash nanti. Ya. Dan ketika menyebutkan nama para ulama Hambali ya kita sudah familiar. Karena mereka akidahnya sama. Sama-sama Atsari Salafi. Ya, berbeda kalau kita ngaji fikih Syafi'iyah, kebanyakan Asy'ariyah. Ya. Timbul pertanyaan, lah memang boleh ngaji fikih Syafi'iyah dengan ulama Asy'ariyah? Jawabannya, para ulama menjawabnya boleh. Ya, semisal kita baca fatwanya Syekh bin Baz, ya, fatwanya Syekh bin Baz, atau Syekh Shalih Fauzan ya, bukan Syekh Shalih Fauzan. Ya. Makanya kalau kita ya, kembali kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan belajarlah fikih sesuai madhab negerimu, maka ini dirinci. Kalau negeri kita ini kebanyakan sudah ngaji salaf ya, bagusnya langsung ngaji saja, ya ngaji Hambali, ya itu lebih aman. Cuma nanti Anda sekupnya Hambali, sekupnya orang-orang Salafi saja. Tapi kalau di masyarakat umum kebanyakan Syafi'iyah. Makanya kembali lagi segmen Anda mana? Ya, sasaran dakwah Anda siapa? Kalau sasaran dakwah Anda orang umum, ya, orang Muhammadiyah, orang NU atau orang-orang
kelompok-kelompok lain. Anda ngajar Syafi'iyah itu bagus sekali, ya. Karena sudah banyak kecocokan dalam masalah fikihnya, ya. Sambil nanti disisipi, ya. Disisipi tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah Atsari, ya. Sedikit demi sedikit, ya. Kita bawakan hujah-hujah, ya. Kemudian kita masuk kepada 10 tantangan seseorang yang ngaji salafi akan tapi belajar fikih Syafi'iyah. Yang pertama ialah akan timbul konflik ideologi. Ya. Karena metodologi salafi itu ialah lebih menekankan pada penafsiran secara literal. Ya. Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahihah. Ya. Sedangkan mazhab Syafi'i ini unik. Karena mazhab Syafi'iyah ini mengumpulkan dua madrasah. Madrasah hadis karena belajar kepada Imam Malik dan juga ra'yu, menggabungkan literal dan logika atau ra'yu. Ya. Yakni muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau metode penafsiran pengambilan kesimpulan dalam masalah fikih ini sudah berbeda, maka nanti akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Misal dalam ngaji orang-orang atau teman-teman salafi, ketika mengamalkan suatu hadis, maka harus sesuai dengan lafaz hadis. Misal ketika kita mau makan, doanya ialah baca bismillah. Tasmiyah, yakni baca bismillah saja. Akan tapi dalam mazhab Syafi'iyah, bacaan-bacaan seperti itu ketika ditambah, selama itu bagus maka boleh. Nah ini masalah juga nanti. Jadi ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilengkapi. Ini sudah berbeda dari sisi cara pengambilan kesimpulan. Ya. Kita masuk yang kedua. Tantangan berikutnya ialah perbedaan pendapat. Ya. Makanya kalau cara pengambilan kesimpulan sudah berbeda, tentu nanti kesimpulannya juga berbeda. Ya. Tarjihannya berbeda. Ya. Yang satu membolehkan berdoa setelah sholat, yang satu ya berdoa setelah sholat itu tidak ada tuntunannya. Yang dituntunkan ialah berdoanya sebelum salam. Ya. Yang diriwayatkan ialah hanya zikir saja, tidak berdoa. Yang satu mengatakan berdoa itu sunnah ketika ba'da sholat. Ya. Berbeda. Makanya nanti jenengan ketika belajar Syafi'iyah, fikihnya selama padahal Anda ngaji di Salafi, maka ini akan siap-siap nanti ada perbedaan. Ya. Saya ulangi, perbedaan ini sebenarnya kalau kita ketemu orang yang sudah ngaji fikih ya biasa-biasa saja. Cuma nanti ketika Anda bertemu dengan orang yang tidak pernah ngaji fikih, ya nanti kagetan. Ya. Mohon maaf kita katakan kagetan. Ya. Kok begitu? Emang ada dalilnya gitu. Kemudian tantangan yang ketiga ialah kritik dari teman-teman salafi lain. Tentu akan berbeda. Ya. Kan tentu akan ada kritik. Ya. Namanya orang berbeda itu ya akan gelisah. Akan merasa disaingi. Akan merasa tidak nyaman. Ya. Akan merasa asing. Ya. Misal ketika Anda berdoa, setelah berdoa mengusap tangan. Ya. Mengusap muka dengan tangan maksudnya. Ya, padahal teman-teman salafi ya, membawakan pendapat-pendapat para ulama, misal ulama Lajnah, Syekh bin Bas, ya mengusap itu hadisnya lemah. Jadi ya sudah kalau berdoa tidak usah diusap mukanya. Ya, ini akan ada kritik. Tapi selama Anda bisa menjawab sebenarnya nggak masalah. Ya.
Dan sekali lagi perbedaan fikih itu juga perbedaan yang ringan ya, daripada perbedaan akidah. Yang keempat, kesulitan dalam berinteraksi. Ya, tentu akan kesulitan ya, karena ada perbedaan itu tadi. Ya, susah nanti kalau ketemu orang yang ngeyelan, ketemu orang yang kagetan. Ya, apalagi kalau padahal mazhabnya udah berbeda, yang satu Hambali, yang satu Syafi'i. Ya. Yang satu wudu memegang istri batal, yang satu juga batal. Ini akan ya timbul apa? Konflik atau sulit berinteraksi. Ya. Kemudian yang kelima ialah pengaruh lingkungan. Ya, karena pendapat-pendapat yang berbeda, maka tentu akan berbeda kebiasaan. Ya. Yang keenam, masalah referensi. Kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah, tentu referensinya akan berbeda dengan komunitas kelompok Salafi atau teman-teman Salafi. Karena teman-teman Salafi, mereka sekali lagi ialah Hambali. Hambalinya pun juga ada tanda petik, yakni Hambali yang sudah ditarjih. Ya. Dan kebanyakan mereka tidak lepas dari pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya. Semisal para ulama Saudi, itu kebanyakan ketika ada pendapat Ibnu Taimiyah, maka mereka pakai. Itu sebagaimana penjelasan guru kami. Kemudian berikutnya ialah kesulitan dalam memahami teks. Ya. Ya. Maksudnya ialah ini teman-teman salafinya sendiri. Kalau teman-teman salafi itu merasa anti dengan Syafi'iyah, tentu ya akan sulit untuk mencari penjelasan. Padahal banyak nanti hadis-hadis itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, semisal Imam Nawawi punya kitab Syarah Muslim. Ya. Semisal Ibnu Hajar punya kitab Fathul Bari. Jadi banyak ulama Syafi'iyah itu yang menafsirkan hadis. Kemudian nanti kita harus siap-siap juga terpengaruh dengan tradisi. Mau tidak mau ngaji salafi itu akan banyak bersinggungan dengan teman-teman Nahdlatul Ulama atau para kiai. Karena mereka lebih dulu belajar Syafi'iyah. Ya, dan kita tidak masalah mengambil istifadah pada mereka ketika kita bisa memilah, memfilter. Mana yang harus kita pakai, mana yang ini ada bahaya ketika kita mengutip perkataannya, karena mengandung mungkin ajakan untuk berakidah selain ahlu sunnah. Ya, maka kita harus selektif juga. Ya, boleh belajar kepada siapa saja, tapi juga harus ada filterisasi. Ya. Kemudian berikutnya ialah kita harus siap kalau belajar Syafi'iyah dikritik dari teman-teman Nahdlatul Ulama, ya, teman-teman NU. Karena kalau kita belajar Syafi'iyah padahal kita tidak Asy'ari, nanti akan diejek nanti. Ya. Meskipun tidak semuanya ya, atau dikatakan tidak ori, ya, dikatakan tidak autentik. Ya. Tidak otentik dalam masalah apa? Pengambilan apa ya? Kesimpulan atau pengambilan ilmu dari sanatnya. Ya. Lu kamu belajarnya Syafi'iyah sama siapa? Ya. Padahal guru-guru kamu itu Hambali, ya. Tidak belajar dengan syekh-syekh kami. Ya. Ya, padahal sekarang kalau zaman sekarang ya mudah sekali kita membaca atau menonton video lewat YouTube misalnya. Yang ke-10 atau yang terakhir, identitas ya. Identitas yang tidak jelas. Jadi kalau kita salafi kok ngajinya fikih Syafi'i, nanti ya resiko akan dianggap tidak jelas ya. Iki piye to cah iki? Wong salafi kok nek salat kok kunut ya. Misal kalau ada teman-teman yang kunut. Ya, seperti itulah. Ya. Makanya kesimpulan yang dari permasalahan ini, kita kalau salafi belajar Syafi'iyah itu ya harus siap-siap, harus tahan banting. Ya. Kita itu kalau sama ketemu teman-teman NU dikatakan Wahabi. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman yang sesama salafi, kita dikatakan manhajnya tidak jelas. Ya.
Ya, ini sekaligus melatih kita untuk dewasa. Ya, melatih untuk dewasa, melatih untuk ikhlas. Ya. Jadi kita belajar agama ini harus ikhlas. Jangan hanya sekedar supaya diterima oleh teman-teman kita. Ya kita belajar ya murni ikhlas. Ya. Tidak peduli kalau memang menyelisihi teman-teman kita, ya selama itu ranah ilmiah ya tidak ada masalah gitu. Jadi melatih kita untuk dewasa, yang kedua melatih untuk keikhlasan. Dan yang ketiga, kalau kita belajar Syafi'iyah, ya kita cari pasar orang-orang yang awam. Ya, jangan ngajar di tempat kajian salafi, karena fikihnya berbeda. Kecuali kalau jenengan ngajarnya itu ngajar bukan fikih. Misal ngajarnya hadis, ya syarah hadis. Misal ngajarnya akidah, ya tidak masalah ya. Karena sama akidahnya ya. Tapi kalau jenengan ngisi di kajian masjid salafi, ngajarnya kok amatan Abu Suja, ya nanti akan timbul masalah. Ya. Kalau kita katakan, oh itu ada ustadz-ustadz sunnah itu yang ngajar matan Abu Suja, ya. Nah itu juga masalah. Karena ketika disimak ternyata kajiannya tidak kajian matan Abu Suja, tapi kajian membantah matan Abu Suja. Ya banyak ustadz-ustadz yang kibar dari teman-teman salafi itu, ustadznya ngajar matan Abu Suja, tapi tidak baca syarah. Syarahnya dari dia sendiri. Kemudian banyak yang dibantah. Ya. Yaitu judulnya bukan ngaji, ya, tapi judulnya ialah membantah. Ya. Jadi harus majelisnya khusus, ya, bukan majelis belajar fikih, tapi majelisnya ialah majelis mentarjih, ya, mentarjih. Ya. Tapi teman-teman ya sekali lagi kita tidak wajib kok belajar Syafi'iyah, itu nggak wajib ya. Cuma kalau jangan belajar Syafi'iyah itu juga ada bagi baiknya, ya. Karena Anda akan punya kesempatan untuk mengajar orang awam. Yang orang awam itu kebanyakan ibadahnya sudah sesuai dengan Syafi'iyah. Ya. Ya, cari sektor yang lebih luas, sektor pangsar yang lebih luas, ya. Seperti itu. Ya tadi kalau jenengan lebih aman, pingin nyaman ya di kelompok salafi ya nyaman, dan belajar fikihnya juga aman, yang ngajinya fikihnya Hambali ya itu lebih aman ya. Atau ngajinya fikih Al-Wajiz ya, saya lupa kok siapa namanya pengarang Al-Wajiz, saya lupa ya. Atau ngaji Sahih Fikih Sunnah, atau ngaji fikih sunnahnya Syed Sabiq ya. Ya kalau itu lebih aman ya. Cuma kalau yang sudah terlanjur atau sudah terlanjur jatuh cinta dengan fikih Syafi'iyah dan dia lebih nyaman,